Hi again everyone, welcome back again di altcoins update teman-teman semua. Thank you very much guys yang udah paying attention di previous video. Kita udah update pergerakan Bitcoin secara monthly close. Kemudian kita ada perbincangan seputar antisipasi untuk big move daripada Bitcoin dan juga market finansial secara keseluruhan. Plus ya lebih kurangnya tuh pembahasan yang cukup banyak sih di previous video teman-teman ya. Ada around 22 menit kita bahas di dalam video tersebut. Nah, di altcoins hari ini kita mau update sedikit progres pergerakan daripada USDT dominance kayaknya udah sih tapi ya di Bitcoin ya. Ya, kita update dari Bitcoin dominance lah ya, dan total 3 teman-teman. Kemudian akan ada 3 koin yang kita discuss di sini, yaitu Wormhole. Kemudian ada Manta ya, requestan koin sejuta umat ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi kita akan discuss sedikit progress daripada Wormhole, Manta, dan satu lagi adalah request yang udah cukup sering di-mention di YouTube ini adalah Portal teman-teman. Meanwhile, there's a lot of you yang juga requesting seputar meme coin, tapi saya rasa kali ini kita boleh discuss di luar meme coin dulu. So, yeah, let's start right away ya teman-teman, biar nggak panjang. Nah, jadi kalau misalkan berbicara sedikit progres daripada Bitcoin dominance ini seperti apa sih? Sebenarnya kalau buat saya acuannya masih sama teman-teman ya. Pokoknya dari saya gini ya, simpelnya, sederhananya, above 54% itu adalah kesempatan untuk kita akumulasi lebih banyak altcoins lagi, terutama untuk expecting adanya bull run 2024 akhir atau 2025 awal. Ya, pertimbangannya apa? Karena misalkan kita ngelihat dari historical, teman-teman ya. Ketika kita lihat dari historical, bull run pada 2020-2021 itu memang terjadi pada altcoins itu setelah adanya jeda sekitar 7 bulan pasca halving. Nah, sekarang kita hitungannya dari 19 April ke tanggal 2 Juni. Itu baru mau jalan 2 bulan ya, lebih kurangnya. Artinya memang masih panjang probabilitasnya. But at the same time, ini buat teman-teman yang merasa kayaknya gue ketinggalan deh. Bisa nggak ya gue start cicil dari sekarang ya? I think this is the right atau the proper moment untuk kalian start melakukan itu, terutama buat beberapa koin yang sekiranya menurut kalian ini sebenarnya masih oke banget untuk kedepannya prospeknya, dan harganya pun masih relatif ideal atau relatif murah. Nah, itu bisa jadi kesempatan untuk kalian start accumulate. Baru kemudian kalau misalkan kita ngelihat minggu ini, seandainya ya, ini saya belum tahu valid atau enggak, tapi kalau misalkan kita bisa closing ya, tepat di bawah SNR ini aja, sebenarnya itu udah menjadi kesempatan yang amat sangat menarik ya untuk kita ngelihat altcoins itu bisa bergerak cenderung lebih bullish, which is pergerakan secara time frame atau pergerakan short termnya itu akan cenderung terlihat lebih positif aja untuk altcoinsnya, right? Dan itu bakal jadi satu buah pertimbangan di mana teman-teman mungkin sebagian ya buat kalian yang trading atau mungkin kalian yang memang sebenarnya planningnya itu bukan buat invest jangka panjang ya, dalam arti ya udah gue pengen trading doang gitu, itu bisa bisa dijadikan kesempatan untuk kalian melakukan profit taking, yaitu idealnya teman-teman sekalian. Nah, lalu berikutnya total 3 kita discuss sedikit progresnya teman-teman. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari overall ya, yang saya suka dari total 3, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, kita tuh sudah bertahan dan survive di atas area SNR ini. Ini untuk closing weekly pun sudah terjadi semenjak 1, 2, ini kan tekanan rejection ya, closingnya di atas. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3, dan ada percobaan ketiga itu kita ngelihat akhirnya total 3 ini mulai mengalami yang namanya rebound. Nah, yang kita lihat lagi adalah di sini proses rebound itu terjadi terhadap si triangle ini. So technically setelah kita breakout pun, tapi kita masih ketahan ya tepat di bawah area support resistance ini. Ini sebenarnya jadi pertimbangan bagi kita juga melihat bahwa ada kemungkinan total 3 itu akan melanjutkan progres pergerakannya menjadi sebuah ascending channel. Ya, gambarannya lebih kurang seperti ini guys, more or less-nya. Nah, dia cenderung naik. Dan kalaupun nanti dia mengalami pullback ya, ekspektasinya adalah pullback ini sifatnya sementara, tapi persiapan untuk kita ngelihat dia rebound lagi. Jadi dari perspektif total 3 sendiri, sebenarnya dibilang bearish enggak juga. Tapi dibilang bullish banget juga. Masih ada kemungkinan lah kita bisa ngelihat dia revisit sampai kisaran 650 miliar dolar, teman-teman sekalian. Ya, selebihnya ya balik lagi tergantung dari Bitcoin juga. Progres Bitcoin otomatis akan sangat mempengaruhi pergerakan market secara keseluruhan. Alright, so semoga dapat idenya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan discuss tentang Wormhole ya. Wormhole ini adalah salah satu koin yang
mungkin kalau teman-teman bertanya kayak, kok bahas dong koin yang belum pumping, tapi punya kesempatan menarik untuk diperhatikan. Ya, buat saya jawabannya adalah si wormhole ini. Ya, teman-teman bisa lihat kita saat ini tentu saja memasuki dalam fase koreksinya dia. Kemudian kita juga melihat dia sudah mulai terkonsolidasi. Ya, tentu saja tidak ada guarantee dia akan rebound secara signifikan. Tapi paling enggak teman-teman, buat kalian yang mungkin sebelumnya menghubungkan trendline antara high point ketemu dengan high point ini, ya harusnya kalian lihat bahwa wormhole saat ini technically sudah berhasil breakout dari trendline tersebut. Memang sih belum signifikan banget, tapi ya tetap balik lagi, any possibility for dia reversal atau rebound, menurut saya bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena wormhole ini, kalau kita ngelihat dari segi price actionnya, ini sudah cukup oke gitu ya. Dan terakhir saya sempat marking di sini seperti ini teman-teman. Turns out ya kita memang hanya bergerak naik dalam keadaan membentuk channel saja. Terutama ini untuk perspektif time frame 4 jamnya si wormhole. Nah, kalau teman-teman ganti 8 jam, ya ternyata 8 jam juga sama ya. Ya, tapi lebih kurang itulah idenya. Dimana kita ngelihat di sini mengalami fake out, ini artinya di sini memang terdapat supply atau terdapat possible area resistance major ya, yang bisa memberikan rejection pada si pergerakan wormhole ini. For now, kalau kita ngelihat dari time frame daily, so far so good karena closing bisa dalam keadaan bullish engulfing. Jadi kita bisa expecting wormhole untuk naik kembali dan testing ke area $0,6 yang paling dekat. Sementara di atasnya itu sebenarnya masih banyak ya area-area of level yang kiranya kita bisa perhatikan teman-teman. Dan the next stopnya ekspektasi adalah di $0,65 ya, which is kalau time frame daily ya ini adalah area support resistance-nya. Itu yang boleh diperhatikan teman-teman untuk kalian yang holdersnya wormhole atau berencana untuk belanja di wormhole. Nah, berikutnya the most wanted ya, dan request yang paling sering banget ditanyain di YouTube channel ini, yaitu Manta teman-teman. Bagaimana dengan progres Manta? Balik lagi di weekly, kita ngelihat dia holding di atas 1618, which is ini sebenarnya udah cukup baik sekali. Ya udah cukup bagus teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily, sebetulnya dari sini kita bisa lihat ya, Manta itu somehow masih respect terhadap trendline ini gitu ya. Sebenarnya tinggal timbul pertanyaan sih kalau misalkan Manta di sini, andai kata ya kita melihat Manta dalam proses akumulasinya, maka yang kita butuhkan sebenarnya cuma satu, yaitu Manta berhasil breakout dari trendline dan juga SNR ini. Ini kalau misalkan Manta valid ya, terjadi kondisi seperti itu, ini harusnya akan membuka peluang Manta untuk up kembali sampai ke range kisaran $2,5. Meanwhile kalau misalkan belum, ya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa technically ya kita memang di sini masih berhadapan dengan support resistance yang cukup major bagi Manta. Sehingga ya harus dipahami teman-teman, kalaupun nanti mengalami rejection, bisa saja ini sifatnya adalah untuk bagian dari koreksi atas potensi reversalnya. Jadi jatuhnya seperti ini. Nah ya, cuma kan kadang orang seperti yang saya pernah katakan ya, utamanya itu adalah dia melihat dari jangka pendek gitu kan. Jadi once dia ngelihat Mantanya seperti ini, mungkin dia udah keburu panik gitu loh. But at the same time, justru itu adalah proses pullback yang dicari dan dibutuhkan untuk kita melihat Manta bisa nggak mengconfirming itu adalah higher low-nya. And then after that kita ngelihat dia benar-benar breakout dan naik secara impulsif. Nah, itu pertimbangan yang kita lihat saat ini pada Manta. Sementara kalau misalkan pada perspektif time frame hourly-nya gimana? Sebenarnya menurut saya cukup menariknya dari Manta itu adalah setelah dia berhasil breakout dari trendline ini, kalian bisa istilahnya extend ke samping seperti ini dan kalian lihat bahwa technically Manta setelah dia breakout, dia hanya konsolidasi aja gitu loh. Nah, konsolidasi ini ya bisa jadi kabar baik ya, dalam tanda kutip di sini berarti Manta sedang dalam proses building order untuk possible next rally-nya teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat di sini terdapat support resistance juga ya. So technically ini adalah area penting yang harus Manta pertahankan. Fin, in case Manta turun lagi gimana? Maka Anda bisa expecting dia mungkin saja retest sejauh-jauhnya sampai di kisaran area of imbalance ini teman-teman sekalian ya. Di sini kita bisa lihat masih menjadi area yang dimana harga pada Manta itu naik secara impulsif, jadi dia tidak melakukan yang namanya rebalancing, memfill yang namanya area of imbalance itu atau fair value gap yang ada di sana. So yeah, for now ya kita nggak tahu dengan pasti gitu ya Manta akankah dia breakout ke atas atau dia breakdown dulu untuk nge-sweep liquidity. Mungkin kalau patokannya di sini kita ambil dari ya bisa dibilang dari indikator gitu ya. Dari indikator sih menunjukkan adanya divergence dan MACD sendiri sebenarnya udah agak di atas. Jadi somehow kalaupun kita ngelihat si Manta di sini mengalami cooling down,
ya kita juga not surprised lah ya. Itu adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi for now, teman-teman. Karena kita berhadapan dengan resistance major dan nggak bisa langsung satu kali dorong ya. Minimal kita bisa lihat dia mungkin akan mengalami rejection untuk terbentuk higher low-nya dulu. Nah, dari sini teman-teman sekalian, baru kita ada pertimbangan pijakan untuk manta kembali nanjak dan rebound lagi. Itu menjadi next consideration untuk saat ini teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kalian lihat nanti manta turun, perhatikan pullbacknya yang penting nggak agresif. Pullbacknya kalau misalkan bisa ya slowly kayak gini. Begitu dapat baru impulsif. Nah ini lebih enak teman-teman buat kita mendapatkan validasi dan konfirmasi. Alright, and last but not least teman-teman, kita akan bahas tentang portal. Ini juga adalah requestan dari para viewers ya. Dan seringkali saya dapat portal itu di live streaming sebenarnya ya. Banyak yang bertanya, ini portal gimana kok, portal gimana gitu loh. Tubiana saya nggak ngikutin ya progres daripada portal, terutama dari segi fundamentalnya teman-teman. Tapi kalau saya boleh lihat sekilas di sini ya, portal technically itu sudah membentuk yang namanya lower low. Dan pada titik inilah kita nggak ngelihat portal berhasil create lower low. Jatuhnya apa? Ini kayak konsolidasi ya, lebih kurang ya. Jadi for now teman-teman sekalian, kalau kalian juga noticing bahwa portal di sini ada kemungkinan nggak sih Vin ngebentuk seperti falling wedge ya, bener ini juga bisa teman-teman sekalian. Dan pada prosesnya dia sudah berhasil breakout terhadap trendline dan kalian bisa lihat di sini terdapat support resistance juga. Ya, technically somehow portal lagi respecting nih terhadap area support resistance ini. Di closing time frame daily sih kemarin ngebentuk bullish engulfing. Tinggal pertanyaannya adalah di time frame hourly-nya gimana gitu ya. Kalau kita lihat sih sejauh ini bagian dari pullback-nya. So kita bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui possible area discount-nya. Ya, nah ini kalau teman-teman cari opportunity untuk masuk si portal ya dari pullback-nya ke 50% aja, sebenarnya bisa ada pertimbangan loh, dimana kalian melihat di sini membentuk sebuah potensi ascending triangle pattern. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini sebagai ascending triangle pattern dan kalian memanfaatkan pada saat dia valid breakout, ya ini juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Bisa menjadi sebuah opsi lah untuk teman-teman coba untuk manfaatkan gitu. Nah terutama dari perspektif time frame daily, kalau kalian belanja di spot ya harusnya ini menjadi area ideal untuk kalian start cicil beli. Ya karena actually ini udah cukup murah gitu kan. Dari peaknya itu sekitaran $4 atau di sekitaran $2,75. Jadi kita ngelihat dia pullback sampai sini, mengalami proses transisi, mungkin kalian nanti akan noticing, wah ini gimana kalau cup and handle gitu kan. Ya bisa dibilang kayak gitu juga teman-teman. But in the end, what very important buat saya adalah bagaimana dia di sini sudah mulai berpotensi ngebentuk higher low. Itu bisa jadi satu indikasi untuk si portal di sini menemukan potensi area bottomnya. Alright, so that's the update ya buat 3 koin yang mungkin menjadi request dari teman-teman juga. So thank you very much guys for those of you yang udah leaving comment dan juga udah nge-share sekiranya koin yang menarik menurut kalian untuk dibahas itu apa saja ya. Semoga kiranya referensi yang saya berikan di sini bisa membantu dan support teman-teman untuk mendapatkan second opinion atau dapatkan kabar yang second opinion sih sama referensi analisis ya. Itu aja sih mungkin. So thank you very much guys. Have a nice weekend. God bless and bye-bye semuanya.